Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wal hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian yang sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari tausiah pada kesempatan ba'da zuhur hari ini di lingkungan keluarga besar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di Musholla Al-Baqarah. Alhamdulillah atas izin kehendak Allah kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat di saat-saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah kita masih bisa meluangkan waktu membuat jadwal kegiatan salat zuhur berjamaah yang kemudian dilanjut dengan tausiah ba'da zuhur. Mudah-mudahan ini banyak memberikan manfaat, kebaikan dan keberkahan kepada kita dan insya Allah dapat mensupport atau menyemangati kita agar kita insya Allah menjadi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kan saya dijadwalkan itu 1 April nanti ya. Di hari ini juga ada jadwal kegiatan persis sama jadwal kegiatan sholat zuhur, kemudian setelahnya itu ada tausiah ba'da zuhur di Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur. Tapi saya tetap memilih hadir di sini karena di sana saya nggak ada jadwal, Pak. Cuma tahu aja kalau di situ ada kegiatan, cuma nggak di jadwal untuk ngisi tausiah. Dan nanti kalau ada waktu kosong, insya Allah saya silaturahim ke sana, ketemu teman-teman di Kanwil, sholat zuhur bareng nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang dicantumkan di jadwal itu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu nama dari Ramadan ini, kan nama Ramadan ini hikmahnya itu banyak. Nama-nama yang melekat di bulan Ramadan ini juga banyak istilahnya. Ramadan itu barangkali yang lebih populer kita kenal dengan sebutan Syahrus Syam, bulan puasa. Kita diwajibkan berpuasa. Ada yang disebut dengan Syahrul Qiyam, bulan dimana kita juga dianjurkan memperbanyak sholat sunat Qiyam Ramadan, terutama di malam-malam harinya dengan sholat tarawih berjamaah plus dengan witirnya. Jadi tidak usah lagi diributkan mau yang 20 tarawihnya, mau yang 8, yang 3 witirnya, mau 3 sekaligus, mau 2 kali salam, itu sudah tidak lagi jadi perdebatan ya.
Di tempat saya tuh alhamdulillah tidak lagi ribut masalah bilangan itu. Kenapa? Karena sudah banyak yang tidak terawih. Biasanya kan terawih itu raminya kalau di awal-awal aja, minggu pertama, 10 hari pertama lah. Kasihan panitia menyewa tenda, ampar ambal, pada sampai setengah bulan, paling seminggu aja tegulung sudah ambal tuh, ambal tegulung, tenda tebulik kan sudah. Nah, semakin kesininya semakin mau dekat ke satu Syawalnya, semakin bertambah mengalami kemajuan jamaahnya, bermaju. Nah, tinggal nang tua-tua aja lagi di saf pertama itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan syahrut tarbiyah. Bulan di mana kita selama Ramadan ini dididik, ya, digembleng, dibina selama Ramadan supaya kita ini betul-betul menjadi hamba yang memiliki karakter yang tujuan utamanya itu adalah terbentuk insan atau manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, dan puasa juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum kita ini, sebelum umat Rasulullah ini, nabi-nabi terdahulu dengan umatnya juga diwajibkan berpuasa. Untuk apa? La'alakum tattaqun, supaya betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ketakwaan ini juga ketakwaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, ya. Bukan ketakwaan yang sekedar ucapan bibir aja, ya. Tetapi ketakwaan yang betul-betul mengkarakter, membentuk, ya, terbentuk di dalam kita sebagai orang yang beriman itu. Nah, mudah-mudahan dengan puasa itu kita betul-betul terbina, terdidik, sehingga harapan menjadi orang yang bertakwa, tujuannya untuk terbentuknya menjadi umat orang yang bertakwa itu betul-betul dapat kita peroleh dengan baik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu, di bulan Ramadan ini juga kita diberikan diajarkan untuk supaya kita memahami betul, ya, bahwa kita dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kita akan selalu berdoa, doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini namanya disebut dengan doa sapu jagat. Kenapa? Artinya semuanya sudah itu masuk. Perkara-perkara urusan dunia yang apa kita harapkan, keinginan itu tentunya yang baik-baik itu bisa kita peroleh. Begitu pula untuk kebahagiaan akhirat. Jadi kedua-dua dimensi itu kebaikannya kita harapkan dapat diperoleh dengan baik. Nah, itu doa sapu jagat. Nah, kita harus hafal itu. Harus hafal, jangan sampai kada hafal aku Islam, kada hafal doa itu keterlaluan benar. Kalau sampai ada yang kada hafal doa sapu jagat itu, ampih aja bi Islam sudah. Oh, kasarnya katalah umpamanya. Nah, bukan itu maksudnya. Artinya ini gampang betul doa, sering kita dengar, ya, hampir hafal kita semuanya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita mau coba memahami lebih lebih dalam lagi, bahwa sebetulnya tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan yang kita kerjakan di dunia ini, apakah itu perkara dunia atau perkara akhirat.
Karena apapun sebetulnya yang kita lakukan dalam kehidupan dunia kita ini, kewajiban kita sebagai hamba yaitu untuk selalu mengerjakan ketaatan-ketaatan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Atau dalam kehidupan sosial kita, kita bekerja seperti biasa, menyambung komunikasi, membangun peradaban dalam kehidupan sosial kita. Nah, itu sebetulnya ada nanti akibat hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu letaknya nanti bergantung kepada niatnya. Niat di dalam kita melakukan. Ya. Oke lah, kalau misalkan kita mau pisahkan, artinya perkara-perkara ibadah itu ini adalah berbau akhirat. Urusan-urusan yang kira-kira kayak bekerja setiap hari, menjalin komunikasi antara satu dengan yang lain, dan seterusnya, itu bisa kita sebut perkara dunia umpamanya. Nah, tetapi itu pun semua nanti bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu, amal itu isim jamak taksir. Semua pekerjaan, apakah pekerjaan ibadah atau pekerjaan dalam keseharian kita, itu semua sebetulnya terletak pada niat kita dalam melakukan perbuatan itu. Nah, bisa jadi nanti pekerjaan-pekerjaan dunia itu kalau diniatkan lurus sebagai sebuah bentuk pengabdian kita kepada Allah, maka dia akan berbuah baik, berbuah kebaikan, memperoleh pahala. Sebaliknya begitu pula, ibadah umpamanya yang kita sebut itu adalah pekerjaan akhirat. Ketika niatnya salah, maka dia tidak memperoleh pahala. Tapi justru yang dia dapatkan adalah dosa. Nah, jadi semua itu bergantung kepada niat. Jadi niat kita di dalam melakukan perbuatan itu orientasinya kemana? Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, ruku dan sujud. Wa'budu rabbakum, pengabdian kita itu hanya tertuju kepada Allah. Tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khaira, kemudian lakukan kebaikan, tebarkan kebaikan. La'allakum tuflihun, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Memperoleh keberuntungan, termasuk kesuksesan, kebahagiaan. Bukan cuma di akhirat saja, tapi sejak di dunia sampai akhirat kita akan memperoleh kebahagiaan itu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang mesti kita luruskan adalah niatnya. Makanya kan di dalam sholat itu, setelah kita takbiratul ihram, kita disunahkan untuk membaca doa iftitah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, sesungguhnya ibadahku, wa nusuki, dan perkara-perkara yang disunahkan yang lainnya selain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidup dan matiku lillah. Nah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas kita, atau kayak gini aja sederhananya, ketika kita mengaku hamba di hadapan Allah, maka 24 jam waktu yang disediakan oleh Allah dalam kehidupan kita itu aktivasinya, perbuatannya, aktivitasnya adalah aktivitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya niatnya tadi diluruskan. Ini kita bekerja untuk apa? Mencari sugih, mau cari prestise. Itu kan yang tidak ada hubungannya, niatnya itu untuk kita sandarkan kepada Allah untuk berharap berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika
niat itu lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tentu nanti dalam prosesnya itu juga akan lurus, dia tidak akan menyimpang. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi seorang aparatur sipil negara bisa berdosa, bisa berpahala. Tergantung niat dan proses di dalam menjalani tugas sebagai aparatur sipil negara itu, sebagai pegawai negeri. Kita diberikan amanah, lurus atau tidak amanah yang kita jalankan. Nah, itu sederhana aja sebetulnya. Nah, kalau niat kita keliru, kemudian prosesnya salah, ya tentu dosa yang diperoleh. Kita tidak mendapatkan ridho, tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau lurus aja niatnya, bagus prosesnya, ya, ada kejujuran di situ, tidak ada kecurangan. Nah, insya Allah jadi berkah, jadi pahala. Kalau sudah itu berkah, maka akan muncul lagi kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya sebatas mencari kesenangan saja dalam kehidupan dunia ini, coba kita lihat di Al-Qur'an. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an itu yang yang membangga-banggakan dunia, enggak ada. Enggak ada satupun ayat Al-Qur'an yang memuliakan dunia, itu enggak ada. Bahkan banyak ayat yang menyebutkan bahwa dunia ini tidak ada nilai sebetulnya. Nah, ketika pekerjaan yang kita lakukan itu yang kita harapkan hanya sebatas pada urusan dunia saja. Nah, lalu misalkan ibadah yang kita lakukan, apa bisa stop sampai di dunia aja? Ya bisa, tergantung niat tadi itu. Kalau kita niat ibadah ini supaya dinilai orang alim, orangnya penyembahyang, nah jidatnya hitam benar jidatnya, hitam, supaya dinilai orang, oh nurnya taat nih, ada pernah paket tahajudnya sampai bawa korengan dahinya, kasarnya mohon maaf aja lah, umpamanya gitu. Tapi kalau sudah niatnya begitu, niatnya hanya sebatas mau mencari pujian saja, udah tidak ada memberikan manfaat nanti untuk kehidupan akhirat. Nah, itu. Jadi stop sampai di dunia aja pekerjaan kita itu. Nah, apa pekerjaan yang kita anggap pekerjaan dunia? Misalkan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggap saya ini sebagai kepala KUA penghulu di Kecamatan Sambutan. Banyak masyarakat Sambutan yang berurusan ke KUA. Apa urusannya? Pertama, daftar nikah dimudahkan, nah, diarahkan. Tapi niatnya untuk membantu, menolong masyarakat, memudahkan masyarakat, mencari kebaikan, ikhlas. Yang dicari hanya ridho Allah saja, jadi pahala jadinya. Tapi kalau sudah melenceng, nah, kurang dipersulit. Nah, sampai, Pak, kira-kira kalau kami harus bayar, Pak, berapa bayar? Yang penting cepat selesai urusannya. Nah, ini ada keluarga yang mau menikah atau yang sudah menikah atau yang baru-baru ini sudah menikah, adakah keluarga? Nah, saya mau nanya, itu pada waktu nikah dikasih buku nikahnya langsung atau tidak dikasih buku nikahnya? Hah? Hah? Oh, nikah sementara dikasih? Sudah hah? Ya, hijau sama coklat. Ada gambar Garudanya. Nah, itu. Iya. Karena memang buku nikah itu harus segera diserahkan ketika selesai ijab qabul akad nikah itu dilakukan. Ya? Jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Nah, tapi yang kadang-kadang itulah, sesuatu itu kan bisa jadi peluang, bisa diambil kesempatan, ya kan? Nah,
ditunda buku nikah dengan alasan macam-macam lah. Nanti 3 hari ke depan atau minggu depannya diambil buku nikahnya. Begitu ngambil, macam-macam lagi bahasanya, apalagi dipancing lagi. Ini ada administrasinya kah? Nah, iya kah? Dengan siapa? Dengan siapa? Kasih tahu saya. Hah? Hah? Dengan siapa itu? Enggak benar itu ya. Jadi di KUA itu tidak ada transaksi rupiah sepeser pun, serupiah pun. Ya. Urusan apa aja enggak ada. Sampai menikah di kantor pun itu langsung diberikan buku nikahnya dan itu 0 rupiah, tidak ada biaya sama sekali. Oh tapi Pak Ai ada kami memberi penghulunya urusan pian kalau bersedekah. Ya kan? Tapi kalau sudah ingin meminta itu enggak ada aturannya, ya. Saya juga kadang-kadang kalau menikahkan di luar, di rumah, itu serba salah. Ditolak salah, diterima juga salah. Nah, jadi serba salah jadinya. Tapi saya tidak pernah menerima. Tidak pernah saya menerima. Paling ya dikajalakannya dalam tas gitu. Nah itu, jadi tas yang biasa saya bawa itu, tas yang saya biasa bawa untuk ngisi berkas catin itu memang tasnya itu rusak sletingnya. Sampai istri bilang, coba Bang ganti tas tuh nah. Tas nang lawas itu nang sletingnya rusak tuh masih dibawa aja ke sana kemari. Nah, kembali supan, karena dikira kada sanggup nukar tas. Jadi kita memang sengaja kita pakai tas yang rusak sletingnya supaya kada uyuh lagi membuka menutup baik bukakan sama sekali kan. Nah, jadi orang kalau hendak mandaki apa gampang aja. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu sebetulnya tergantung niat apa orientasi kita, tujuan kita dalam melakukan sesuatu itu. Nah, sehingga nanti seseorang itu akan memperoleh dari apa yang ia niatkan. Nah, itu. Yang pertama, jadi luruskan niat. Yang kedua, ya kita mesti harus memahamkan terhadap diri kita bahwa apapun yang kita lakukan itu yang sudah kita niatkan hanya semata-mata karena Allah, yakinkan dalam hati kita bahwa di balik yang kita lakukan itu nanti ada janji-janji besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau toh misalkan di dunia tidak kita rasakan itu, barangkali insya Allah nanti janji Allah tidak akan meleset, nanti di akhirat akan disempurnakan janji-janji Allah atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi yang baik nanti akan dibalas kebaikannya, yang buruk nanti akan dibalas keburukannya itu. Nah. Jam berapa sudah nih? Tadi kada tihit jam, mulai jam berapa ceramahnya? Nah, kalau dilihat jadwal jam kerja kita ini sampai jam 12.30 aja nih istirahatnya 30 menit aja. Tapi 12.30 itu untuk Indonesia bagian barat. Berarti untuk Indonesia bagian tengah kayak kita ini istirahatnya jam 1 sampai jam 1.30. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini dengan ibadah puasa yang kita lakukan, kemudian ditambah lagi dengan amalan-amalan yang lain, salat tarawih, bacaan Al-Quran, zikir kita, kemudian doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah itu, dan mudah-mudahan ini betul-betul nanti memahamkan kepada kita agar kita ini betul-betul apapun yang kita lakukan dalam urusan dunia ini nanti yang kita harapkan adalah balasannya nanti di akhirat, baik itu perkara ibadah atau perkara urusan sosial kita. Nah, itu mesti harus kita pahami betul-betul sehingga jangan sampai nanti dari niat tadi itu melenceng, lepas dari niat yang lurus yang semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi perkara-perkara ibadah itu malah tidak mendapatkan nilai apa-apa yang kita dapatkan karena kesalahan dari niat yang kita tanamkan itu, termasuk juga urusan sosial kita ini.
Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita mohon hidayah, berdoa kepada Allah mohon hidayah, mohon bimbingan, minta diberikan taufik, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini betul-betul nanti menjadi hamba-hamba Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini Ramadan ini kesempatannya kita menempa diri, melatih diri, dan hari ini hari yang kedua di bulan Ramadan, mudah-mudahan semangat itu terus berlanjut, terus menggelora. Jangan sampai nanti kita turun semangatnya sampai akhir Ramadan. Justru semakin Ramadan ini berakhir, maka semakin besar juga pahala-pahala nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan nanti kan ada malam yang diberkahi, yang besar pahalanya melebihi daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih, itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ini adalah hadiah istimewa yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu orangnya kuat-kuat, besar-besar, panjang usianya, kesempatannya untuk beribadah itu panjang. Nah, sementara kita umat Rasulullah yang tinggal, yang hidup di akhir zaman ini sudah orangnya halus-halus, kuler-kuler pulang. Banyak lagi kemajuan teknologi yang bisa menghalang-halangi kita dalam kita menata hati ini, ya, membenahi apa yang kita lakukan, yang menjadi ujian buat kita untuk bisa beribadah dengan baik. Ini luar biasa, banyak sekali ujian-ujiannya itu. Nah, beruntung kita diberikan bulan Ramadan ini. Artinya secara kolektif, secara keseluruhan, kita semua bisa memanfaatkan secara bersama-sama kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, kalau di bulan-bulan lain kan tidak bisa kayak seperti Ramadan ini, numpuk ibadah di bulan Ramadan ini. Kita puasa sama-sama, tarawih berjamaah sama-sama, kan tadarus Al-Quran sama-sama. Dan ini perlu kami sampaikan juga pesan Menteri Agama ini untuk berpedoman kepada aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama, pedoman di dalam menjalankan ibadah selama Ramadan ini. Nah, termasuk mekanisme penggunaan pengeras suara, ya. Kalau sudah jam 10 itu ya sudah, ya. Jangan terlalu lagi nyaring-nyaring, beri kesempatan kita untuk bisa beristirahat, ya. Nah, ibadah mengganggu orang pun malah nggak bagus juga. Nah, jadi jam 10 itu selesai sudah. Kalau mau lanjut ya pakai suara dalam aja. Nah, kayak tadi malam itu bulik jam 11 sampai di rumah. Mana kalau sudah jam 11 itu ngalih mau cepat tidur tuh, campur bahasa. Ya, ngalih mau cepat tidur, susah mau guring ya. Sama aja tuh, campur-campur bahasa. Nah, kalinya banyak terkelap sedikit jam 2 tuh rame, sudah kekanakan bepukulan panci segala macam apa tuh ya Allah sakitnya kepala Nah, sementara subuhnya ada tugas lagi, imam subuh beri tausiah, nah kan. Nah, ya kalau kita diam di kampung tuh kayak itu beda. Kalau diam di perumahan-perumahan elit itu ngalih, ada kekanakannya mau gendang-gendang itu. Kalau diam-diam di kampung-kampung masakan biasa kan, nah itu. Sudah gendang aja ada karuan tampuh sudah apa-apa kan ini gendangnya itu umur ributnya Nah, maka ganggang nih halus, nah kan makinnya masuk ke dalam gang makinnya nyaring suaranya pulang, ya Allah. Tapi kita kan bisa marah lah, tadi bisa sarik. Kenapa? Ya memang itu suasananya sudah. Nah, setahun sekali ya, artinya kita ya maklumi aja. Nah, kita pun dilatih juga jangan emosi, kan? Jangan marah, jangan sarik, karena kakak itu tuh. Ya, mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu dengan berbagai rangkaian ibadah-ibadah di dalamnya, dan itu kita maksimalkan. Ya, mudah-mudahan betul-betul nanti membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini paham apa yang kita gawi, sadar akibat yang akan dimunculkan itu. Nah, konsekuensi hukumnya nanti di hadapan Allah
kita sadari itu sehingga kita insya Allah mudah-mudahan lurus-lurus aja, kada berani melakukan hal-hal yang kada benar yang bakal dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di medsos itu aduh rasanya ngalihes adalah kalau kada kawai kita menyambat nih. Nah, masih ada sifat keserakahan di situ, culasnya masih ada, curangnya masih ada, mencelakai orangnya juga ada, merugikan orang lain juga banyak, informasi-informasi kita dapatkan itu. Ya, yang penting kitanya lah belajar untuk bisa lurus itu aja. Insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul memberikan manfaat yang besar bagi kita, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu untuk pengantar ya. Bentar. Kurang 3 menit lagi. 30 menit lah. Pengantar barangkali ada hal-hal yang untuk kita diskusikan bersama, monggo. Sebelumnya saya saya tutup dulu dengan satu ayat Al-Qur'an di dalam surah An-Nisa ayat 77. Kalau tadi kan surah Al-Hajj ayat 77. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-77. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah bahwa kesenangan dunia itu artinya yang kita ini menjalani hidup ini orientasinya hanya untuk kepentingan dunianya saja, qalil, sedikit, nggak ada apa-apanya. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Adapun kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Artinya kepentingan kita ini sebetulnya untuk kehidupan akhirat, orientasinya adalah akhirat. Nah, dunia ini tempat ladangnya, tempatnya kita mencari kebahagiaan akhirat yang akan kita dapatkan itu. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara beriman kepada Allah, beramal soleh, meluruskan niat. Kalau dalam perkara ibadah, jangan lepas dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tebarkan kebaikan, rajut silaturahim, bersihkan hati, jangan ada rasa saling membenci dan seterusnya, mudah memaafkan, aman selamat sudah. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Kan begini-begini Pak ya yang kita inginkan kan. Nah, dengan kakawanan di kantor, kada denang ribut nang bakalahin, nang hati kada nyaman macam. Nah, dengan masyarakat, tetangga, keluarga di sanak semua sama. Nah itu. Kalau sudah suasana yang begini kita dapatkan aman, insya Allah, tentram hati, tentram jiwa. Nah, apalagi husnul khotimah akhir-akhirnya nanti ya. Baik Bapak Ibu, hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadi renungan kita bersama ke depannya nanti. Ya, insya Allah Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, menjadikan kita orang-orang istiqomah dalam iman dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Silahkan Bapak Ibu kalau memang ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada ya tutup dengan doa aja. Ikan sapat, ikan gabus, bukan ikan lele, lebih cepat lebih bagus, tidak bertele. Selesai langsung tanda tangan boleh. Aman sudah. Ini awal Ramadannya kita berbeda. Berbeda karena memang ada perbedaan dari dasar dalil yang digunakan. Tapi nanti insya Allah lebarannya bersamaan. Ya, berdoa aja mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti lebarannya bersamaan ini. Karena kalau dilihat dari hitungan teori hisabnya itu insya Allah memenuhi kriteria yang disepakati oleh pemerintah, yang digunakan oleh pemerintah. Di awal itu berbeda ya karena memang ada perbedaan. Silakan ibu-ibu barangkali. Bu, ada yang bertanya, Bu, ayah malam tadi dengan ulun habis taraweh, Ustadz Jar, kalau misalkan kita bermasak dalam keadaan puasa itu menyediakan buka puasa, bisakah kita rasa-rasai, kita cicipi supaya masinnya rasanya itu
Karena jar ada ustadz yang memadahkan kada batal jar asalnya kada tetaguk. Asal kada tetaguk gitu, nah artinya sudah tahu rasanya, dimuntahkan, dicuci sudah. Ya ulun bah mau kayak itu aja, coba berpuasa aja bujur-bujur kalau saya berpikir hendak manukan rasa. Namanya orang berpuasa wajar aja kalau kada karuan rasa, karena kalau sudah buka puasa hanya dibujuri rasanya. Ya kok. Nah, kita tuh jangan apa istilahnya, jangan menjadi alasan lah kayak gitu-gitu. Ya, artinya cari yang sesempurna mungkin, ya. Cari yang sesempurna mungkin. Jangan sampai mengganggu ibadah puasa yang kita lakukan. Kita puasa dengan sungguh-sungguh. Nah, kayak istri saya di rumah itu, kalau masak-masak aja jangan dulu diberi garam, harus diberi apa-apa, masak aja dulu, karena batuntung buka puasa, kan buka puasa dulu dengan wadai, dengan teh panas umpamanya, selesai habis sholat maghrib anak makan, nah hanya diberi garam, diberi apa-apa dirasai bujur-bujur, hanya makan, apa ngalihnya, nah, tergantung kita aja itu, kita beneran nang anu ketujuh nang ulah repot tuh. Nah itu kan ada jawaban sarik, namanya guru aja atas sarapian aja dulu. Nah itu artinya usahakanlah kita tuh berpuasa sesempurna mungkin gitu. Kalau perkara-perkara yang istilahnya perkara begitu aja, jangan sampai dah terganggu ibadah puasa kita. Ya boleh sabar aja bu ay. Pian mulah wadai umpamanya mantra ke rumah ulun pada karon rasanya wajar aja. Orang nambah puasa nang ulah kan. Nah, tergantung nama makannya aja, mencocok makan mun kada berkahkan yang ampunnya. Umpamanya. Nah, kasarnya kayak gitu lah. Nah, ya. Kalau yang tahu lain pada biasanya kalau waktu buka itu kalau azan kita buka baca niat itu puasa gitu. Kalau makan itu gitu. Terus tapi ada saya pernah lihat di sosmed itu. Jadi kalau yang pada umum itu nggak benar gitu. Jadi dia bismillah dulu baru baca baru bacanya. Iya. Ya kalau doa itu nggak ada istilah nggak benar. Doa. Nah, doa itu nggak ada istilah nggak bener ya. Doa itu kita bebas saja berdoa, mau pakai bahasa apa, mau doa yang mana gitu kan. Nah tetapi ada doa yang disunnahkan, ada doa yang memang itu bukan yang disunnahkan. Bukan berarti kita nggak boleh make. Misalkan ya kayak saya biasa, doa yang dipakai itu ketika berbuka puasa ya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika atartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dari segi bahasa nggak ada masalah. Allahumma ya Allah lakasumtu, untuk mulah aku berpuasa. Wabika amantu, dengan mulah hamba beriman. Wa ala rizkika atartu, dengan rezekimu lah hamba berbuka puasa hari ini. Ya arhamar rahimin. Ada yang salah kalimatnya? Nggak ada. Nah, bahagian ulama yang sekarang lagi viral di medsos itu mengatakan bahwa itu doa bukan doa yang disunahkan, tapi ada doa yang disunahkan. Saya aja nggak hafal doa itu. Kenapa? Karena dari kecil sudah doa seperti itu. Nah, tapi itu uh, yang bijaklah ketika kita memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jangan benar-benar disalahkan, dibid'ahkan karena itu nggak sesuai doa dari Rasulullah. Enggak. Doa itu kita bebas. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, aku akan kabulkan, kata Allah secara umum doa itu. Nah, cuman nanti kan ada beberapa doa-doa yang memang doa itu sunnah yang diajarkan Rasulullah. Ada yang tidak, bukan berarti kita ketika kita berdoa dengan doa yang bukan bersumber dari Rasulullah, lalu doa itu tertolak. Enggak. Kita silakan menggunakan bahasa sendiri juga boleh, dalam berdoa itu bebas. Lalu bagaimana kalau doa itu bersumber dari Rasulullah, dari hadis? Nah, jauh lebih baik kalau kita bisa hafal, bagus. Nah, tapi tidak berarti mutlak bahwa doa-doa itu harus yang berdasarkan dalil, karena doa itu bebas. Doa itu bebas, karena doa itu kita meminta berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, aku akan kabulkan, kata Allah. Wa idza kas'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika wahai Muhammad engkau ditanya tentang Allah, katakan, kata Allah, aku ini dekat. Nah, mengabulkan doa bagi siapa saja yang berdoa, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita terbiasa dengan doa itu, saya kira nggak jadi masalah, kan itu kan doa juga bagus dari aspek
apa namanya kalimat juga nggak ada yang salah. Ya. Walaupun di situ ada mengandung bahasa-bahasa apa bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan agama umpamanya, nah bolehlah. Saya itu aja yang saya baca. Ya. Begitu buka puasa, mendengar azan. Ya. Tapi yang saya pakai azan TPRI, bukan azan yang dilanggar di masjid. Ya. Ya. Azan yang di TPRI itu sudah nyata sudah itu sesuai dengan hitungan jadwal imsakiyahnya itu. Nah, kalau kita nunggu azan dari langgar dari masjid, kadang-kadang ibunya buka puasa duluan, sudah nyakanya hanya azan, kita mah betungguan lawas benar, menunggu azan, kok ndak azan. Nah, kalau kalau mau buka puasa jangan nunggu azan yang di masjid atau yang di musola. Tapi kalau misalkan dia tepat waktu aja nggak jadi masalah. Makanya saya sering menganjurkan Bilal muadzin yang kaum yang di masjid yang dilanggar itu, kalau sudah masuk waktu maghrib itu sesuai dengan jadwal imsakiyahnya itu ajankan dulu. Nah, supaya yang di rumah yang tidak buka puasanya di masjid dilanggar, mereka mendengar azan itu pertanda bahwa sudah waktunya untuk berbuka puasa. Ya, buka puasa itu terbenam matahari kah ketentuannya atau azan maghrib kah? Hah? terbenam matahari dengan waktu yang ada itu misalkan 18 lebih 26 menit, 18 lebih 26 menit untuk Samarinda, 18 lebih 26 menit itu waktu imsakiyahnya, sudah dilebihi 2 menit sebagai waktu kehati-hatian, dan itu waktu sudah untuk azan maghrib, pertanda matahari sudah terbenam dengan sempurna. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil. Saya biasa banyu putih dulu, baca bismillah, ya, baca bismillah, baca doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan seterusnya itu. Minum 3 tegukan air putih, kemudian saya mengunyah 3 buah kurma, tapi satu-satu. Selesai, minum lagi. 1 gelas itu saya jadikan 3 kali minumnya. Jadi pertama sebelum makan kurma, 2 kali setelah. Habis itu sudah sholat. Nah, habis maghrib, hanya membuliki pulang tadi di meja tadi itu. Nah, situ ada, iya membuliki, ada sisa makanan yang belum dimakan tadi itu. Nah, itu kebiasaan saya seperti itu. Makannya kapan? Nanti pada waktu sahur baru saya makan nasi. Kalau habis maghrib, bisa itu cuman wadai-wadaian aja. Wadai bujuran, bukan wadai-wadaian lah. Wadai bujuran, bukan wadai-wadaian, wadai pura-pura tuh bukan. Nah, itu Mas ya. Jadi gimana ya? Saya kadang-kadang kalau buka YouTube dengar ceramah-ceramah yang suka menyalahkan amalih orang lain, itu gerigitan mana mendengarnya. Nggak bisa bijak dalam memberi dalam berceramah itu. Nah kan, karena kan memang banyak perbedaan-perbedaan ya. Itu mestinya kita bersikap bijak untuk bisa menghargai. Jangan sampai terlontar bahasa-bahasa yang kira-kira nanti mereka tersinggung, mereka marah gitu kan. Dibid'ahkan, dikafir-kafirkan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang itu memang dia dalam pengetahuannya, insya Allah nggak bakal bisa menyalahkan orang. Justru kalau bisa ya, kalau memang perlu berdebat ya debat dengan cara yang baik, adu argumentasi, jangan di medsos kita menyalah-nyalahkan orang. Ini ada di FB ini, setiap saya buka video-video yang nggak bukan apa namanya itu, video-video yang dianggapnya mungkin salah bagi dia itu dikasih caption, ini syirik, menyembah kuburan dan macam-macam. Itu janganlah begitu, kasihan nanti orang yang bisa tersinggung, nanti bisa ribut. Ya ini ya terjadi pengusiran kan itu kan. Nah itu salah satu akibatnya itu, karena tidak mungkin ada ada api kalau nggak ada tidak mungkin tidak ada asap kalau nggak ada apinya kan. Nah itu maklum boy puasa bisa salah-salah jawaban der. Ya, adakah lagi, silakan ya. Ya silakan. Ya nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-mm. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk urusan membayar fidyah, eh, memang ada beberapa kelompok yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi orang yang dianggap tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka dia cukup membayar fidyah. Nah, di antara yang tidak mampu itu ya orang yang sudah tua renta, yang tidak mungkin dia bisa tahan untuk eh, beribadah puasa. Nah, kemudian dia diwajibkan membayar fidyah. Nah, kalau untuk caranya itu tuh teknis, Bu ya. Caranya teknis itu mau dikeluarkan sudah pasti umpamanya dia bakalan 1 bulan dia tidak berpuasa, mau dikeluarkan sebelum Ramadan juga bisa. Nah, itu teknisnya aja. Nah, dan itu diserahkan kepada yang berhak menerima, diutamakan fakir miskin. Nah, kalau misalkan itu dibagi-bagi, fidyah itu seberapa sih Bu? Sedikit banget ya. Kalau misalkan satu orang satu fidyahnya, fidyah itu kan hanya kurang dari 1 kilo kalau nggak salah itu ya. 3/4, 3 3/4 kilogram beras. Kalau misalkan 1 kilonya itu anggaplah 15.000, berarti dikurang sepertiga ya 10.000. Nah, 10.000. Nah, 10.000 dikalikan 30, anggaplah begitu ya. Itu kan 300 kan. Mau 300 dibagi 10 orang 3.000 satu orang dapat. Nah, artinya ya kita bisa menilai lah kira-kira ini bisa bermanfaat enggak dengan orang yang kita kasih, kalau kita pecah-pecah kita bagi-bagi lagi umpamanya kan. Nah, kalau ibu enggak mau repot ya serahkan aja ke panti asuhan. Nah, itu sudah aman. Anggaplah 1 hari 1 kilo lah. 30 hari 30 kilo, 1 karung kan. Nah, 1 karung serahkan aja ke panti asuhan. Nah, ke anak yatim ya, untuk membayar, atau ke panti jompo. Nah, itu bisa kita serahkan ke sana. Atau kalau ibu mau aman, ya bayarkan aja ke Bas nanti yang mengelola. Nah, dibayar. Kalau saya malah idealnya zakat zakat
mal, kemudian fidyah dan juga zakat apa namanya ini? Zakat fitrah, serahkan saja ke lembaga resmi sudah. Lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Yang dilanggar yang di masjid itu kan sebetulnya itu fungsi cuman unit pengumpul aja. Unit pengumpul, jadi hasilnya itu idealnya diserahkan ke BAS. BAS nanti mengelola. Nah, BAS nanti mengelola. Kalau misalkan nanti di tempat kita tuh ada orang susah, ya ada orang susah, ada fakir, ada miskin di situ, atau ada kelompok-kelompok yang lain, kita tinggal membuat laporan aja. Buat laporan melalui RT, RT nanti menyerahkan ke BAS. BAS nanti akan mendata itu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Nanti dapat zakatnya itu nanti. Nah, jadi lebih bagus kita serahkan ke lembaga yang resmi mengelola zakat itu. Di kami di Kanwil juga ada unit pengumpulnya itu. Nah, udah tahu kalau di sini ada Pak, tiap tahun zakat profesi dipungut enggak? Oh langsung ya. Kalau langsung di apa dipotong bendahara, nanti bendahara menyerahkan ke Basnas. Nah ya itu bagus begitu. Nah itu. Nah kemudian kalau untuk zakat emas, kalau zakat ini kan syaratnya Bu, harta itu kan mesti harus utuh jadi milik kita. Jadi tidak ada lagi harta orang lain yang ada dalam harta kita itu. Nah kemudian itu ada hitungan haulnya. Harta itu sudah tersimpan, kita miliki selama setahun, kemudian sampai pada nisab, pada ukuran wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Jadi ketika syarat dua itu nggak mencukupi, ya kita belum ada kewajiban. Kalau toh memang kita mau mengeluarkan, jadi sedekah biasa aja. Misalkan berapa zakat emas itu 86 gram, ya, 86 gram umpamanya. Itu mutlak milik kita, utuh sudah kita simpan selama setahun. Nah kemudian ketika sampai waktunya kita itu setahun, tapi kebanyakan orang pasti mengeluarkannya di bulan Ramadan ya, karena mengambil berkah di Ramadan itu dikeluarkan bulan Ramadan. Zakatnya itu yang 2,5%, berapa tuh, 1/40 ya, nah, 2,5%, 2,5% dari emas yang kita kumpulkan 86 itu. Kalau misalkan dirupiahkan berapa rupiahnya? Nah 2,5% diambil dari harga keseluruhan dari emas itu yang kita miliki. Nah, termasuk uang yang kita simpan juga. Uang yang kita simpan itu termasuk uang yang itu ada di orang lain, uang kita itu. Apa namanya, yang kita hutangkan, yang kita pinjamkan dengan orang lain itu termasuk. Iya termasuk. Hakikatnya itu harta kita, cuma belum dikembalikannya aja. Nah itu dihitung. Misalkan saya punya simpanan, anggaplah punya simpanan dengan uang-uang yang dipinjam-pinjam orang itu sampai seharga emas 86 itu wajib zakatnya. Nah kemudian apabila nanti tahun depan belum bertambah lagi nilainya, itu sudah nggak wajib, sudah nggak wajib zakatnya. Tapi kalau dia ada pertambahan nilai lagi, bahkan melebihi daripada kadar nisab emas tadi, maka tetap dikeluarkan lagi zakatnya sesuai dengan berapa jumlah keseluruhan dari harta uang yang kita miliki itu. Atau enggak, tetap lagi ya, tetap. Misalkan kita 86 gram itu sudah kita keluarkan 0,5%, otomatis terkurang, anggaplah umpamanya 82%. Nah nanti kurun waktu itu bertambah menjadi 90 gram emas itu, maka 90 gram itu secara keseluruhan kita bayarkan zakatnya itu. Nah itu yang kita simpan, yang menjadi harta simpanan. Jadi di Ramadan juga kita dilatih untuk apa? Semangat kita untuk membayar zakat. Ya. Kalau kita harta nggak punya, ya sedekah, infak. Berinfak, bersedekah ini kan nggak nunggu harus banyak uang dulu kan, seberapapun boleh. Tapi bagi orang yang sudah mencapai harta di mana dia wajib zakat, disegerakan dikeluarkan zakatnya itu. Kalau nggak mau repot, ya ke Basnas aja sudah. Basnas saja kita minta apa namanya, penjelasan di situ, kemudian dikeluarkan di Basnas saja. Nanti Basnas yang mengelola.
harta yang kita zakatkan itu lebih amanah insya Allah, mudah-mudahan ya. Sebelum lagi jam 2 masih ada, cukup ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, nanti kalau misalkan kurang ini nanti kan besok-besok masih ada ustadz yang lain lagi untuk memberikan tausiah, barangkali nanti bisa diskusikan kembali lagi. Baik, sekali lagi mudah-mudahan insya Allah kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisa menjalankan ibadah selama Ramadan dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Allahumma akrimna bi ta'atika wa la tuhina bi ma'asiyatik. Allahumma sallim qulubana min ma'siyatin ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Rahim. Waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin, wahdina ila siratikal mustaqim waj'alna fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.